Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy dari kelompok 7. Saya akan menjelaskan materi tentang PPh pasal 22, 23, dan 24. Baiklah, langsung saja pengertian PPh. PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 tahun pajak. Maka dari itu, pajak penghasilan melekat pada subjeknya dan dikenal dengan istilah pajak subjektif. Sementara, cakupan pengertian penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan dengan bentuk apapun. Selanjutnya, fungsi PPh. PPh juga berfungsi menstabilkan ekonomi negara. Pegawai maupun penerima penghasilan lain yang membayarkan pajak penghasilannya secara rutin telah berperan langsung dalam menghambat laju inflasi di Indonesia. Selanjutnya, pengertian PPh. PPh pasal 22. PPh pasal 22 adalah pemungutan pajak yang dilakukan atas pembelian barang impor dan pembelian atau penjualan barang di bidang usaha tertentu. Oleh karena itu, yang dilakukan pemungutan PPh pasal 22 adalah pemasok barang kepada pemerintah, impor, dan pemasok beli barang dari badan-badan tertentu. Pajak penghasilan PPh pasal 22 adalah PPh yang dipungut oleh bendahara pemerintah pusat atau daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lain berkenan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Selanjutnya, badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, berkenan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Selanjutnya, pengertian PPh pasal 23. Pajak penghasilan PPh pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan. Selain yang telah dipotong PPh pasal 21, pemotong dan penerimaan penghasilan yang dipotong PPh pasal 231, pemotongan PPh pasal 23, yaitu badan pemerintah, yang kedua wajib pajak dan badan dalam negeri, yang ketiga penyelenggaraan kegiatan, yang keempat bentuk usaha tetap atau BUT, yang kelima perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, yang keenam wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. Selanjutnya pengertian PPh pasal atur tentang besarnya kredit pajak yang diatur dalam pemotongan pajak atau pajak yang dibayar pajak yang terutang di luar negeri. Hal ini sesuai dengan ayat 1 dan 2 pasal 24 UU PPh. Selanjutnya, pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri boleh dikatakan terhadap pajak yang terutang berdasarkan undang-undang ini dalam tahun pajak yang sama. Selanjutnya, besarnya kredit pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan undang-undang ini. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan dengan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, pasal 24 ayat 1 PPh pasal 24 adalah pajak yang dibayarkan atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan undang-undang ini dalam tahun pajak yang sama. Selanjutnya, pajak penghasilan pasal 24 atau kredit pajak luar negeri merupakan perhitungan berapa besar jumlah pajak yang sudah dibayar atas penghasilan di luar negeri dan pajak tersebut dapat dikreditkan atau dikurangkan dari penghasilan yang ada di dalam negeri sehingga menghindari pengenaan pajak berganda. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.